tempatnya dipersilakan Pak Hadi. Terima kasih banyak Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang saya hormati Bapak Menparekraf, Ibu Wamen Parekraf, Gubernur NTB, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin sampaikan terkait dengan kesiapan sirkuit Mandalika. Memang ada 3 hal yang progresnya harus menjadi perhatian kita semua sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden. Yang pertama adalah saya sampaikan peta infrastruktur penunjang kawasan sirkuit. Yang menjadi perhatian kita untuk kesiapan kawasan sirkuit adalah ada 5 hal, yaitu area timur. Area timur ini kalau kita berkunjung ke KIK adalah di wilayah Grubuk, termasuk juga parkir timur yang saat ini sedang kita siapkan. Kemudian kalau area barat sendiri adalah tempat parkir dan tempat juga basar yang sudah siap, lebih siap dibandingkan area timur. Kemudian area utara sendiri saat ini juga terus kita kerjakan karena di area utara ini juga berhimpitan dengan akses yang akan kita kerjakan dan saat ini sudah mulai terlihat pembangunannya yang diharapkan nanti pada minggu pertama bulan Maret juga sudah selesai menjadi 4 jalur. Kemudian dalam sirkuit sendiri seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi, namun nanti akan kami jelaskan terkait hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita semua, khususnya adalah percepatan pembangunan sesuai dengan schedule yang telah dibuat oleh ITDC. Kemudian area selatan sendiri saat ini juga masih dikerjakan. Inilah 5 kawasan dan diharapkan pada minggu pertama bulan Maret sudah selesai sehingga gelaran MotoGP 2022 bisa terlaksana dengan baik. Kami sampaikan bahwa dengan concern Bapak Presiden bahwa area sirkuit benar-benar harus sudah siap sebelum awal bulan Maret, yaitu minggu pertama sudah siap. Seperti area timur, kami laporkan bahwa area timur sendiri itu adalah akses pedestrian, parkir area, amenity core, jadi kenyamanannya di sana juga kita lihat progresnya sudah 74%. Dan diharapkan pada minggu pertama bulan Maret sudah selesai. Saya lihat pekerjaannya memang bagus progresnya, namun kami laporkan Bapak Menteri, area timur ini menjadi perhatian Bapak Presiden karena tempat parkir para penonton masuk ke parkir dengan Mandalika sehingga dekat dengan pintu dan pintu 2. Kami sudah sampaikan kepada ITDC agak dipepetkan di wilayah sirkuit Mandalika karena harapan Bapak Presiden adalah bagi penonton yang sudah menyelesaikan proses dari tiket menjadi gelang, kemungkinan ada yang ingin jalan kaki itu masih oleh memang seperti yang tertera di sini timelinenya. Kemudian area dalam lingkungan sirkuit sendiri seperti akses, drainase, pedestrian ini semuanya sudah dikerjakan dan progresnya 67%. Akhir bulan Februari ini sudah selesai. Kemudian area utara itu terdiri dari parkir, drainase, helipad sudah 90% dan di akhir bulan Februari juga sudah jadi di minggu kedua bulan Februari ini sudah selesai. Area selatan, akses jalur shuttle bus, parkir, kemudian drainase memang masih 50% dan diharapkan
pada akhir bulan Februari ini sudah selesai. Nah, ini yang menjadi perhatian adalah VIP Village. VIP Village memang saat ini terus dikerjakan 24 jam, progresnya masih di 70%, dan kita harapkan memang di minggu kedua bulan Maret, tanggal 15 paling tidak sudah selesai, tidak ada pekerjaan lagi dan siap digunakan. Kemudian grandstand. Grandstand ini ada dua pekerjaan grandstand, Bapak Menteri. Yang pertama adalah grandstand untuk premium grandstand. Hari ini sudah dikerjakan, sudah 53%. Dan harapannya nanti adalah pada minggu kedua bulan Maret, itu sudah selesai dan siap digunakan. Termasuk saat ini juga sedang proses kedatangan grandstand untuk reguler. Jadi grandstand untuk reguler ini yang tidak menggunakan kanopi. Harapan kami juga sama, yaitu pada minggu kedua bulan Maret ini sudah jadi semua, dan itu yang selalu saya laporkan kepada Bapak Presiden. Kemudian berikutnya adalah pembangunan untuk Bukit 360, karena di sana dibangun luxury, dan dari progres itu sampai sekarang masih ada 36%, Bapak Menteri. Memang view-nya sangat bagus di 360. Sampai Maret kemungkinan sampai bulan Mei, akhir Mei 2020 baru selesai. Dan sudah kami laporkan juga kepada Bapak Presiden. Pak Presiden memberikan pengarahan, yang penting dari jauh sudah kelihatan tidak ada pekerjaan dan sudah atap semua sudah beres. Memang permasalahan di sini adalah untuk interior desainnya saja yang belum selesai. Lantai 2 pun sebetulnya kalau ada kru TV dari luar ingin ngambil dari situ sudah bisa digunakan. Kemudian kami sampaikan gambaran ini, Bapak Menteri. Di sebelah kiri atas ini adalah pembangunan VIP Village, itu ada di sebelah kiri dari Royal Vogue. Kemudian kalau kita lihat sebelah kanan gambar, itu adalah premium grandstand yang saat ini juga terus dikerjakan, karena nantinya untuk premium grandstand dan regular grandstand bisa menampung 2.128. Jadi sampai dengan 28.578. Tanggal 16 Maret diharapkan sudah selesai. Tapi di sini tidak ada gambar yang reguler grandstand-nya, tidak ada. Ini semuanya adalah premium dan VIP Village. Bapak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, saat ini yang harus benar-benar kita kejar, karena Bapak Presiden menanyakan apakah target untuk tiket bisa tercapai, karena harapan Bapak Presiden target tercapai 63.000 sampai dengan 100.000. Tapi sampai dengan hari ini, yang tinggal beberapa minggu lagi, tiket masih tercapai 18,2%. Ini menjadi perhatian kita semua, bagaimana caranya nanti kita bisa melaksanakan promosi secara besar-besaran, kemudian disampaikan juga bahwa di samping kita promosi tiket, juga kita harus promosi akomodasi, diantaranya adalah Sagunta. Karena sampai saat ini juga sebetulnya banyak masyarakat yang bertanya, memang tidak, yang saya temui tidak banyak, tapi kalau saya random banyak bertanya, Pak, kenapa kok tiketnya sudah habis? Di sini kita tarik kesimpulan bahwa belum dipromosikan secara masif, karena masih ada masyarakat yang bertanya seperti itu. Karena masyarakat menerima informasi saat pertama bahwa VIP, tiket VIP sudah ludes habis. Nah, mereka takutnya semua tiket juga sudah habis, padahal sebetulnya masih 18,2%. Ini yang harus terus kita kejar, Bapak Menteri. Nanti dari seluruh kementerian lembaga akan secara sinergi melakukan promosi untuk penjualan tiket tersebut. Kemudian untuk akomodasi, kemarin kami laporkan ke Bapak Presiden juga bahwa untuk Sagunta sudah siap, untuk pembenahan lingkungan juga sudah baik, kemudian sarana prasarana di dalam sudah baik,
standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga sudah baik. Hanya diharapkan bahwa Sarhunta ini benar-benar bisa dimanfaatkan dan laku keras oleh para penonton MotoGP. Nah, ini juga perlu kita promosikan besar-besaran supaya 300 Sarhunta ini yang ada di wilayah Grubuk, Kuta, Sukadana, dan Selong Belanak ini benar-benar ludes pada waktu gelaran MotoGP, sehingga apa yang diinginkan, diharapkan oleh kita semua bisa terlaksana. Sehingga 3 permasalahan itu Bapak Menteri yang harus kita perhatikan dan benar-benar sudah tuntas. Yang pertama adalah progres infrastruktur. Saya yakin sesuai dengan timeline akan sesuai dengan target, kecuali adalah pembangunan di Bukit 360 derajat karena akan selesai pada bulan Mei. Yang kedua adalah progres penjualan tiket, prosentasenya masih kecil. Harapan Bapak Presiden adalah 63.000 sampai 100.000 benar-benar bisa terjual. Dan yang ketiga adalah perlu adanya publikasi, akomodasi untuk para penonton MotoGP. Demikian Bapak Menteri yang 3 poin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hadi, dan betul yang Pak Hadi sampaikan tadi, beberapa Sarhunta sudah siap menerima, dan sebagian lokasi seperti kampung homestay Kute sudah terpesan, tapi ada beberapa wilayah lain yang masih belum terpesan. Dengan berita yang mungkin mereka sampaikan, karena tiket yang salah satu inovasinya adalah mungkin kita harus melakukan launching bersama penjualan tiket di 3 minggu terakhir ini untuk mencapai target dan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Mohon izin Pak Hadi untuk bisa memimpin rapat selanjutnya, dan kehadiran kami akan diwakilkan ke Wamen Parekraf Mbak Angela Tanusudibyo karena ada kegiatan lain. Jadi silakan Pak Hadi untuk melanjutkan dari update beberapa pihak seperti dari Kementerian BUMN, ITDC, maupun juga dari pemerintah daerah, asosiasi, dan dunia usaha. Terima kasih kesempatannya Pak Hadi, saya serahkan kepada Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri. Mohon maaf Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, saya akan terus memonitor dan memimpin rapat ini, tapi karena di forum ini juga ada Ibu Wamen Parekraf, kami serahkan kepada Ibu Wamen. Saya nanti akan mendorong dari belakang. Silakan Ibu Wamen. Terima kasih Pak Hadi yang saya hormati. Mohon maaf saya juga mungkin hanya bisa sampai jam 9 Pak Hadi karena saya ada rapat dengan Pak Menko. Jadi mohon izin mungkin nanti saya keluar lebih dahulu. Baik, oleh karena itu mungkin saya persilahkan kepada BUMN atau yang mewakili untuk melaporkan hal-hal terkait tadi tiketing dan yang terkait dengan BUMN. Saya persilahkan. Selamat pagi, saya dengan Maya Watono, Direktur Marketing Injourney, mewakili Pak Donio Skari yang sedang dinas perjalanan. Selamat pagi yang saya hormati Ibu Wamen dan Bapak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan beberapa update, highlight sebelum nanti bisa dielaborasi oleh rekan-rekan ITDC, dan mungkin terkhusus dengan tiketing dan akomodasi dan beberapa tadi yang sudah Pak Hadi sampaikan juga. Mengenai sirkuit, khusus untuk pembetulan aspal, kami berkoordinasi dengan PP, dan ini adalah sangat concern kami, karena memang timeline-nya sangat tight untuk make sure aspal ini ready 1 minggu sebelum race, untuk ready untuk para riders. Jadi untuk mengenai scheduling dengan rekan-rekan PP, kami saat ini on track, agregat juga sudah dikirim, akan sampai ke Mandalika besok, heavy machinery juga sudah sampai, jadi should be on track, on schedule untuk ready untuk pembetulan aspal.
Mungkin tambahannya itu mengenai sirkuit. Lalu untuk tiketing, betul Pak Hadi saat ini ada di angka 20.000 tiket, kurang lebih 19.800. Dengan 4 minggu yang tersisa, kita harus push penjualan tiket supaya bisa mencapai target. Dan ini memang sangat diharapkan bantuan dari semua pihak untuk membantu push penjualan. Kita lihat memang trennya agak menurun sejak Omikron. Dan juga mengenai akomodasi. Isu akomodasi ini juga cukup krusial karena yang kita harapkan adalah ada sistem terintegrasi mengenai akomodasi yang kita bisa deploy ke ticketing channel. Karena saat audience ini membeli tiket, concern mereka adalah pertama flight dan akomodasi. Kalau flight, menurut saya data kapasitas pesawat sudah kami koordinasikan dengan Kemenhub melalui Ibu Kristi di Direktorat Angkutan Udara, dan saat ini posisinya reservasi tiket penerbangan masih tertampung. Jadi sebenarnya secara flight no issue, tapi saat kita bicara akomodasi dengan kombinasi harga yang masih sangat tinggi, lalu juga pilihan akomodasi yang limited, dan juga tidak ada channel informasi yang terintegrasi. Mungkin itu bisa menjadi satu pertimbangan bagaimana kita mempunyai satu platform di mana pembeli tiket bisa langsung melihat akomodasi yang tersedia berapa banyak dan di mana, dan langsung bisa membooking. Itu mungkin salah satu solusi. Lalu juga untuk tiketing kita akan memikirkan beberapa cara untuk push promo di 4 minggu ke depan, tapi memang butuh bantuan dari semua pihak, kementerian dan lembaga juga untuk membantu push penjualan. Lalu mengenai kita lihat mengenai traffic sendiri dari data tiketing, traffic ini berdasarkan data pembeli tiket akan sangat crowded di tanggal 20 Maret. 19 sampai 20 Maret itu, dan di 20 Maret 85% lebih adalah tiket weekend pass Sabtu Minggu atau tiket hari Minggu. Jadi kita bisa mengantisipasi bahwa window kedatangan orang yang commute considering akomodasi juga limited akan terkonsentrasi di window yang sangat kecil. Nah, ini yang menjadi concern juga dari sisi airport, di mana intermoda transportasi di bandara menuju kawasan Ring 1 dengan yang kita sudah simulasikan dengan slot penerbangan yang ada, terutama di hari Minggu, masih terjadi gap kebutuhan. Jadi berpotensi terjadi penumpukan penumpang dari bandara ke Ring 1. Itu yang menjadi satu concern. Lalu bila ada terjadi penumpukan, lalu traffic flow di Ring 1 juga nanti akan terjadi penumpukan. Jadi memang ripple effect dari traffic yang terkonsentrate di hari ketiga ini harus kita atasi dengan window yang sangat-sangat pendek dari kemungkinan jam 6 pagi sampai jam 12, jam 1 siang akan tumplok di situ pengunjung dan audiens. Itu yang kita lihat berdasarkan pre-season test kemarin dan juga development the last week yang bisa kita laporkan. Terima kasih. Tentunya nanti terkait promosi bisa dikolaborasikan juga dengan Kemenparekraf dan juga dengan berbagai kementerian lain untuk didorong Kominfo sehingga ini bisa semakin gaungnya semakin terasa. Oke, selanjutnya saya persilakan juga terkait akomodasi tadi dan juga informasi yang terintegrasi terkait akomodasi. Menurut saya juga itu ide yang bagus. Mungkin dari bisa menyampaikan silakan. Karena ada kegiatannya, ada pertemuan 2 minggu yang lalu, memang Pak Vincent sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata NTB untuk membuat list tingkat pengisian semua jenis akomodasi. Kami harapkan mungkin di sini Pak Kadis, Pak Yusron bisa melaporkan posisi dari kesiapan akomodasi dan tingkat pengisiannya, Mbak Wamen. Pak Yusron mohon dapat melaporkannya.
Hadis. Baik, terima kasih Terima kasih. Bu Deputi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Yang kami hormati Bu Wamen, Pak Marskal Hadi, Bapak-bapak dan Ibu sekalian peserta Zoom meeting pada pagi hari ini. Kami menyampaikan secara ringkas gambaran ketersediaan penginapan sebagaimana inventarisasi kami di lapangan sampai pekan ini. Jadi dari total ketersediaan kamar akomodasi yang pernah kami laporkan sebelumnya sebanyak 23.889, setelah kita lakukan pengecekan di lapangan itu beroperasi sekitar 75% atau 17.833, karena ada beberapa akomodasi kita memang yang tutup karena pandemi terlalu lama dan juga ada beberapa yang perlu melakukan recovery, perbaikan-perbaikan sehingga sampai saat ini belum bisa beroperasi. Dan sentra akomodasi ini tentu saja masih berada di Mandalika, Mataram, kawasan Segi dan 3 Gili, itu sekitar 80,3% dari 17.833 tersebut. Kemudian dari 17.000 1.855 unit kamar, dan artinya masih ada sisa sekitar 7.000 sampai 8.000 unit kamar atau tepatnya 7.798 unit kamar yang potensi untuk kita pasarkan, kita promosikan. Dari gambaran yang terjual 9.800 tadi memang sebagian besar berupa hotel berbintang sekitar 83,3%. Kemudian juga untuk beberapa tempat seperti di Mandalika, Mataram, Senggigi itu sudah penuh. Kemudian Gili, Trawangan, Meno, Senaru, Sembalun, Sekotong maupun Jeruaru masih sedikit yang terjual. Nah, sedangkan homestay dan jenis akomodasi lainnya baru terjual sekitar 18,9% hingga 50% dari total homestay maupun penginapan yang ada. Kemudian rumah susun dan camping ground juga masih sampai ini dalam tahap persiapan pemasaran, dan Sarhunta di Mandalika juga sudah terisi sekitar 85%. Nah, kami juga sudah berhasil memetakan jadi jumlah kamar yang masih tersedia sampai saat ini itu dari total penginapan yang beroperasi sekitar 7.978 unit. Dari jumlah kamar yang masih kosong dalam kerjaan ini sangat potensial untuk homestay, camping ground maupun hotel berbintang maupun hotel melati. Hotel bintang maupun melati masih tersedia banyak di Gili, Tramena, kemudian kawasan Pemenang, Lombok Utara, dan ada juga yang berada di kawasan Sembalun maupun Sekotong. Dari total ketersediaan penginapan masih sangat potensial di Gili Tramena sebanyak 1.667 unit, Mandalika 1.882 unit untuk karena adanya potensi camping ground di Beach Park maupun Gunung Tuna. Kemudian juga di Sembalun maupun Kota Mataram dengan hotel melati juga yang masih banyak tersedia di Kota Mataram. Nah, untuk mengoptimalkan tingkat ketersediaan kamar, kami akan melakukan promosi secara masif. Kemudian besok kami akan bertemu dengan semua vendors untuk membantu pemasaran dan penjualan kamar ini. Termasuk kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa vendors perjalanan wisata, Traveloka, Booking.com maupun Red Doors untuk segera kami berbagi tugas besok spot-spot mana yang kemudian akan bantu dijualkan. Dan kami juga sangat berharap dalam kesempatan ini supaya ITDC segera juga bisa membantu kita untuk membanding tiket dan paket wisata baik itu di 3 Gili, Sembalun, Sekotong maupun yang ada di Jeruaru. Sama halnya yang dilakukan untuk ITDC di Nusa Dua maupun di Makassar. Jadi terkait dengan tarif dapat kami tambahkan juga bahwa kami sudah mensurvei memang untuk area-area di luar Senggigi, Mandalika dan Mataram, tarif penginapan itu relatif masih sama dengan harga normal pada saat sebelum COVID. Jadi kisaran kalau memang homestay itu sekitar 200
kemudian untuk hotel juga ada yang kisaran 500 sampai 3 juta ya. Dan di beberapa tempat juga di Mataram, Mandalika dan Senggigi kami lakukan survei harga ini, meskipun disinyalir ada harga-harga yang sangat tinggi, tetapi ada juga beberapa hotel yang masih menerapkan kenaikan dalam batas wajar. Dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, Pergub 9 tahun 2022 sudah diterbitkan oleh Bapak Gubernur, yang mana di dalam Pergub ini mengatur secara tegas bagaimana zonasi tarif harga kamar itu. Di samping itu juga setiap kenaikan harga kamar ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan dari penginapan dan akomodasi ini. Dan di lain daripada itu juga kami kira bila mana kenaikan harga berlangsung, sedapat mungkin pihak-pihak akomodasi atau pelaku usaha perjalanan dapat meningkatkan kualitas layanan hotel maupun juga bisa menambah paket-paket lokal tour ataukah kemudian berwisata belanja di gerai-gerai produk ekonomi kreatif kita. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Data-data ada kami pegang, by name address-nya segera, dan kami sudah berkomunikasi juga dengan rekan-rekan media untuk kita segera publikasikan hotel-hotel mana yang kosong, berapa banyak kamarnya, di tempat mana dia kosong tersebut. Demikian. Ada di bagaimana komunikasikan akomodasi ini kepada publik. Nah, dari kacamata wisatawan pastinya mereka maunya mudah gitu ya, mudah mengetahui informasi tersebut. Tadi saya senang sekali Bapak sudah akan bekerja sama dengan platform-platform besar yang memang menjadi tujuan daripada wisatawan seperti mungkin Traveloka, tiket dan sebagainya, sehingga wisatawan bisa mengakses secara real time ketersediaan informasi tersebut. Nah, sekarang PR-nya betul tadi bagaimana membundling dengan gelaran MotoGP itu sendiri. Karena dari kacamata wisatawan mereka pasti nggak ingin repot ya, pasti ingin langsung beli satu bundling gitu ya. Sudah beres, saya tiketnya, akomodasinya, nontonnya udah pasti gitu. Karena kalau beli terpisah-pisah belum tentu mereka bisa mendapatkan kepastian kan, apakah saya bisa ke sana ataukah saya akan tinggal di mana. Jadi dengan paketan itu saya kira akan nge-boost penjualan tiket yang seperti diharapkan. Jadi saya juga mungkin minta tolong Bu Maya untuk bisa berkoordinasi terkait hal ini untuk tadi paketan tersebut dengan akomodasi di luar wilayah ITDC. Ya. Iya, siap Bu Wamen. Memang ini tadi ada pencerahan sedikit. Jadi kalau memang kita bisa inventarisasi semua, lalu segera kita akan sangat membantu sih dalam 2-3 minggu ke depan. Izin Bu Wamen, Bu Wamen tambahkan sedikit. Jadi ini sudah punya datanya mana yang tempat-tempat penginapan yang kosong, berapa jumlah kamarnya, apa nama hotel tempatnya itu. Segera akan kami distribusikan baik ke teman-teman pelaku travel agent yang lokal maupun tentu saja dengan vendors yang sudah kita kerjasama, dan juga kita berharap ke ITDC. Kami segera sampaikan dan bisa dibantu kita untuk bandingnya. Terima kasih. Ya, siap Pak. Boleh dikoordinasikan nanti kita deploy ke semua ticketing channel. Ada perwakilan dari Kementerian Perhubungan. Oke, sepertinya tidak ada. Kalau begitu saya persilakan mungkin dari ya, dari Kementerian Perhubungan mungkin kita sedikit akan menyampaikan terkait dengan tiket terjual untuk angkutan udara, Bu Wamen. Memang di tiket angkutan udara, izin saya share sedikit ya Bu Wamen ya. Di terakhir memang di tiket angkutan udara untuk saat ini tiket terjual itu masih di
Bu Wamen masih 15.118 seat yang sudah terbooking. Ini memang agak sedikit melambat dikarenakan beberapa informasi dari teman-teman airline bahwa di tiket angkutan udara banyak mereka yang akhirnya membatalkan perjalanannya untuk tiketnya Bu Wamen. Jadi ada kenapa tiket tersebut dibatalkan. Jadi kalau dilihat dari data yang ada, memang kapasitas yang kami siapkan itu sekitar 70.603 tiket pesawat. Dan yang sudah reservasi itu sekitar 15.118. Jadi rata-rata tiket terjual itu memang masih sekitar 20% ya dari tanggal reservasi. Dan tersebut memang beberapa tiket di tanggal tadi yang seperti Bu Maya sampaikan, di tanggal 17, 18, 19 itu memang tiket terjual di mana puncak itu adalah di tanggal 18. Di tanggal 18 itu sekitar 4% tiket pesawat yang terjual. Lalu di tanggal 19 itu tiket terjualnya sekitar 28%, dan di tanggal 17 itu tiket terjual 20%. Di tanggal 20 pun masih ada yang istilah tiket terjual itu, tapi sangat kecil, mungkin memang dia menonton di hari terakhir dengan penerbangan yang di awal, sehingga ada sekitar 6% penumpang yang tiket terjual untuk menonton MotoGP itu sekitar 6%. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Memang dari TikTokan kemarin dengan ITDC, kita sedang memperkirakan kira-kira dari 80.000 atau 100.000 tiket yang terjual itu, kita akan mengasumsikan sekitar 80% itu menggunakan pesawat. Nah, tetapi kan kita melihat juga dengan isian tiket MotoGP yang terjual, hari-harinya nanti seperti apa, sehingga kita mengasumsikannya dari tiket terjual itu adalah 80% menggunakan pesawat, dan kemungkinan penumpang yang akan berangkat itu mulai tinggi kapasitasnya itu adalah di tanggal 17, 18, dan 19. Mungkin itu yang kami dari Kementerian Perhubungan menyampaikan. Terima kasih, Bu Wamen. Nanti dikoordinasikan juga terkait transportasi daratnya, karena tadi betul ada ada hari-hari yang lebih tinggi begitu ya dibanding hari-hari lainnya. Tadi sempat di-mention juga oleh Ibu Maya. Baiklah, Pak Hadi, saya mohon izin Pak, saya jam 9 ada rapat dengan Pak Menko Marves terkait G20. Oleh karena itu kalau boleh saya kembalikan waktu dan tempat pada Bapak Hadi. Terima kasih Ibu Wamen. Kami silakan karena sudah mepet waktunya. Silakan Kak. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, rapat kita lanjutkan. Namun yang menjadi perhatian kita semua adalah terkait dengan penjualan tiket, kesiapan akomodasi, dan transportasi seperti yang dilaporkan dari perhubungan tadi. Untuk transportasi disediakan 70.000 seat, namun yang reservasi baru 15.118, baru 20%. Kita sudah menyediakan cukup banyak, namun juga
yang reservasi juga, yang pesan juga masih juga terlalu kecil. Oleh sebab itu, memang kita perlu mempromosikan secara masif hak promosi agar masyarakat juga mudah mendapatkan informasi terkait pembelian tiket, kemudian akomodasi dan transportasi. Dan perlu saya sampaikan bahwa PHRI juga harus benar-benar bisa bekerja sama dengan kita. Karena saya dengar minggu kemarin ketika saya masih di Mandalika, saya coba melaksanakan wawancara dengan beberapa calon penonton yang ingin reservasi hotel, harga hotelnya sudah cukup tinggi. Yang biasanya harga cuma 1,5 juta bisa sampai 7 juta. Dan ini menjadi perhatian kita semua, khususnya ini Bapak-Bapak dan Ibu sekalian adalah wilayah yang dekat sirkuit Mandalika. Oleh sebab itu, kami juga menginginkan progress report dan bagaimana untuk promosi terkait dengan rencana pembangunan camping ground yang dilaksanakan oleh Kelana yang kita bisa menampung 2.000 termasuk bobok. Kebetulan Ibu Kiki mungkin bisa menjelaskan, karena dengan adanya camping ground yang dibangun Kelana termasuk bobok ini, kalau memang pasti kita promosikan, bisa memberikan satu solusi kepada para penonton bahwa mereka mendapatkan tempat yang dekat dengan sirkuit Mandalika. Kami silakan Bu Kiki. Baik, terima kasih Pak Hadi. Bentar, ini kenapa saya enggak ada? Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar Bu. Oke, baik. Jadi Pak Hadi, memang dari hasil survei terakhir, PT Kelana tersebut akan membangun camping ground di sana, dan juga sudah disurvei saya pikir dengan Pak Kadis dan Pak Kadis Pariwisata Lombok Tengah waktu itu, yang malah Pak Kadis Lombok akan dibuat juga di sana, termasuk ada tempat untuk UMKM dan makanan. Jadi saya pikir yang untuk ini dapat kami bantu promosikan Pak. Jadi untuk akomodasi kami siap mempromosikan, tadi juga bersama-sama dengan ITDC, tinggal memang kami perlu kepastian dari teman-teman di industri di Lombok untuk segera mengirimkan bahannya. Bagaimana rencana kita untuk launching atau preskon minggu depan ya Pak Hadi, di mana kemudian kita bisa sampaikan kepada media dan juga publik bagaimana ketersediaan dari semua jenis akomodasi yang ada di Lombok yang siap atau yang belum masih tersedia untuk kita promosikan. Demikian Pak Hadi. Terima kasih. Dan kita penting promosi terkait dengan kemudahan informasi, bagaimana pembelian tiket, bagaimana mendapatkan dan transportasi ini perlu segera di betul mudah untuk mendapatkan tiket, mudah mendapatkan akomodasi, mudah mendapatkan transportasi. Ya, itu kami info untuk membantu promosi Mandalika. Kami di Kominfo. Baik, terima kasih banyak Cahyanto, Bapak Ibu semua yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk untuk kita semua dan salam sehat selalu. Baik Bapak, terkait pertama adalah bagaimana infrastruktur Gimana caranya? Saya pengen mutu.
bagaimana dengan program yang ada itu terkait dengan MotoGP yang akan kita lakukan setelah kita melaksanakan kegiatan dan terkait dengan infrastruktur, Bapak. Terkait dengan kesiapan infrastruktur TIK di kawasan sirkuit Mandalika, dapat diinformasikan sebagai berikut, Bapak. Jaringan tulang punggung atau backbone sirkuit Mandalika telah terhubung dengan jaringan fiber optik atau FO berkapasitas total 560 GHz melalui 4 koridor, di mana 1 koridor sebagai jalur utama di backup oleh 3 koridor lainnya sebagai jalur alternatif, yaitu jalur utama adalah sistem komunikasi kabel laut SKKL Jember dan Pasar, kabel Sistinto JDC dengan sistem komunikasi serat optik SO Mataram Rungkut dengan kapasitas 200 GHz, kabel sistem MKSC, SKKL Makassar Kendari Maumere Marimar dengan kapasitas 30 GHz, kemudian SKKL SKO Mataram Bima kapasitas 130 GHz, dan SKKL Bali Lombok atau Balom plus dengan JDC Mataram dan Mandalika serta Balikpapan disiapkan dengan kapasitas 200 GHz. Jaringan middle mile atau backhaul, secara topologi jaringan middle mile backhaul yang ada di Mandalika terhubung dengan jaringan backbone dengan total jaringan fiber optik FO-nya sepanjang 109,1 km yang disebar di 9 desa di Kecamatan Pujut ini, yang sesuai dengan arahan Bapak Pak Marsikal Hadi Cahyanto sebagai kepala lapangan, bahwa di mana semua desa-desanya sudah bisa terhubung. Kemudian jaringan akses atau last mile, jaringan akses terdiri dari jaringan fixed broadband dan jaringan mobile broadband. Penyediaan jaringan fixed broadband diimplementasikan dalam bentuk jaringan fiber optik atau FO dan Wi-Fi, sedangkan perkuatan jaringan mobile broadband dilakukan melalui optimalisasi jaringan 4G serta penyediaan 5G experience dan juga 5G South berikut. Itu fast broadband-nya ada, mobil broadband-nya sudah kami siapkan juga, Bapak, dengan total sampai 20 sampai dengan 100 Mbps. Kemudian untuk total yang lainnya itu ada 3 operator seluler yang kita laksanakan koordinasi dan kolaborasi, yaitu Telkomsel, Indosat, dan Axiata. Secara total di wilayah Mandalika terdapat 128 set BTS dengan 4G. Jadi harapan kami dengan adanya program-program baik itu dengan terutama dengan kapasitas yang ada ini akan memberikan dampak yang baik sekali, dan kegiatan frekuensi Clarence karena pada H2 sebelum hari pertama pergerakan MotoGP Mandalika tahun 2022, hari tersebut frekuensi digunakan oleh Dorna atau ITDC maupun Mandalika Grand Prix Association atau MGPI akan dinyalakan untuk melihat potensi interferensi yang mungkin terjadi. Jadi harapan kita tidak ada lagi jaringan-jaringan yang tertutup, Pak. Dan di sini dalam hal ini temukan intervensi, maka Kementerian Komunikasi Informatika akan segera mengambil tindakan tegas dalam mengamankan spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk menggelar MotoGP ini. Dan pita frekuensi radio yang akan jadi perhatian khusus pada kegiatan frekuensi clearance tersebut adalah 410 sampai dengan 430 MHz, 440 sampai dengan 470 MHz, 600 MHz, 2,2 GHz, dan 3,5 GHz serta 7 GHz. Dan ini adalah program-program yang kita siapkan khusus untuk 4G pada gelaran MotoGP ini. Di bulan Maret nanti akan disiapkan 2 jenis pengalaman bagi pengunjung, yaitu dalam bentuk 5G experience dan 5G showcase. Ini yang kita akan lakukan. Kemudian untuk media center, Pak, Bapak, kami mohon bantuan dan supportnya terkait dengan lokasi dan tempat, Pak. Jadi kami berharap teman-teman dari ITDC maupun MotoGP, MGPI ini bisa menyiapkan lokasi. Kemarin tuh sudah disiapkan 200 meter persegi, Pak, tapi kami berharap ini bisa dilaksanakan sebanyak 500 meter karena memang wartawan yang mendaftar di Polda, kita bekerjasama dengan Kapolda NTB, kemudian Dinas Kominfo NTB, dan ini sudah ada hampir 1.000 orang wartawan yang akan meliput kegiatan ini, dan semua teman-teman baik nasional, internasional maupun lokal ini sudah mendaftar, Bapak. Namun demikian lokasi yang kita harapkan bisa lebih diperbesar. Itu satu. Kedua, kami juga minta Bapak terkait dengan lokasi ini, harapan kami bisa diberikan suatu dampak yang besar karena memang kami berharap ini adalah
komunikasi publik yang kita tampilkan untuk bisa melihat bahwa menghadirkan informasi yang akurat, transparan, dan aktual ini paling penting sekali, dan kita membuat suatu narasi tunggal bersama, Pak. Jadi dari Kementerian Parekraf, dari Kementerian ITDC, MGPI maupun kementerian lain yang memang kita akan tampilkan bersama-sama ini mengantisipasi dan menangani terjadi informasi dan berita hoax yang sering ditampilkan oleh teman-teman, dan harapan kita setelah kita berkolaborasi sampai saat ini dengan semua media, Pak, baik itu nasional dan lokal serta internasional, alhamdulillah berita-berita yang ada itu cuman yang diangkat tuh aspal ya, Pak. Yang mudah-mudahan dengan kebaikan aspal ini bisa memberikan solusi yang baik untuk setiap harinya, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai saat ini tetap mensupport sampai hari hanya, Pak, kegiatan untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada di sekelilingnya. Dan kita berharap dengan adanya isu-isu strategis Mandalika dengan MotoGP ini, ada beberapa isu yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat, yaitu kesiapan infrastruktur sirkuit Mandalika sudah disampaikan oleh Bapak, aspek transportasi dan akomodasi sudah disampaikan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian tadi ya, kemudian aspek kesehatan mungkin ini sudah kita lihat bagaimana program bubble kemarin kita lakukan dengan baik, aspek penguatan ekonomi ini KIK dari sekitar masyarakat maupun UMKM-nya, aspek keamanan dan ketertiban masyarakat ini nanti dari Polri yang bisa menyampaikan, kemudian data pendukung destinasi wisata Mandalika itu sendiri yang akan kita angkat, serta pesona sirkuit Mandalika dan kawasan ekonomi khusus super prioritas dan data lain yang kita harapkan. Ini memang tujuan kita agar bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah sekitar investasi bisa bergerak, proyeksi ekonomi nasional dan lokal bisa naik, serta program community development dan data yang lain yang relevan. Mungkin itu Bapak Ibu semua yang dapat kami sampaikan, dan kami berharap Pak Kepala Lapangan, harapan kami pembangunan media center ini jangan hanya 4 hari sebelumnya, Pak, apa 5 hari sebelumnya. Mudah-mudahan 7 hari sebelumnya, karena kita bisa menyiapkan lebih baik lagi serta jaringan dan infrastruktur yang kita siapkan lebih baik. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Terima kasih banyak Bu informasinya terkait dengan infrastruktur TIK-nya. Saya setuju memang untuk narasi tunggal tetap kita harus laksanakan. Memang mulai selesai pramusim itu terus diviralkan. Ini saya minta itu terus mempromosikan terkait ini supaya masyarakat juga paham, tidak seperti yang diviralkan itu. Selanjutnya saya juga minta Ibu merencanakan untuk talkshow terkait dengan inventory tiket sirkuit, bagaimana kemudian akomodasi, karena saat ini juga masyarakat terinfo bahwa tarif tinggi dan limited, terbatas. Kemudian yang ketiga adalah transportasi, perlu ditoksukan bahwa Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan sekian ribu untuk tiket menuju ke Mandalika. Kemudian sekali lagi kesiapan sirkuit ini juga terus harus kita publikasikan melalui talkshow. Kira-kira itu Bu, supaya masyarakat juga memiliki ketertarikan untuk menonton MotoGP, walaupun memang saat ini terindikasi bahwa masyarakat yang menarik atau tidak jadi membeli tiket karena takut adanya Omikron dan karena adanya akomodasi yang memberikan tarif tinggi dan limited. Nah, nanti akan kami cari cara untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa untuk protokol kesehatan terkait dengan Omikron itu akan kita bicarakan tersendiri, karena kita sudah memiliki surat edaran nomor 7 tahun 2022, sehingga masyarakat tidak perlu takut. Karena protokol kesehatan juga kami memiliki parameter-parameter yang bisa melindungi masyarakat. Kami silakan kepada ITDC untuk menjawab pertanyaan Ibu Septi tadi. Adalah untuk media center disiapkan 4 hari lah paling enggak sebelum pelaksanaan. Mungkin bisa dijawab dari ITDC. 7 hari Pak Dirjen, 7 hari Bapak, karena kalau ya silakan. Pembangunannya terlalu pendek sekali Pak. Itu satu, Pak. Kedua, kami siap untuk melaksanakan talkshow di TV. Kami mohon juga kesiapan Kementerian Perhubungan dan dari ITDC atau yang bisa menjadi narasumber. Terima kasih Bapak.
Ya, itu ada Mas Ari, udah mau jawab apa yang Ibu inginkan. Silakan Mas Ari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak yang saya hormati Pak Hadi, Komandan Lapangan untuk MotoGP, Ibu Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Wamen, Ibu Kiki, Bapak Ibu semua yang hadir dalam pertemuan pagi ini. Langsung saja terkait dengan media center, Pak, kemarin sudah kita laksanakan pada saat official test dan kita siapkan bangunannya ya berupa tenda dengan air condition dan tadi sesuai permintaan Bu Septri kita akan siapkan lagi nanti untuk MotoGP Pak dan kita koordinasikan nanti ya Bu mengenai lokasinya dan juga saya terinfo katanya ukurannya mungkin diharapkan bisa lebih besar dibanding yang kemarin. Mungkin itu terkait dengan yang tadi Pak Hadi, tapi beberapa concern tadi yang saya ikuti dari awal mungkin kami jelaskan juga terkait dengan infrastruktur tadi Pak Hadi sudah sampaikan progres aspal insya Allah lancar. Lalu terkait dengan promosi tiket dan akomodasi Pak Hadi memang kita harus galakkan publikasi ya, karena memang betul banyak yang menyangka bahwa tiket ini sudah habis gitu ya. Padahal kita masih punya inventory sehingga ini perlu kita sampaikan ke masyarakat. Tapi bicara mengenai akomodasi, saya pikir kita juga perlu fokus pada market Lombok, Pak Hadi, atau market NTB, atau pemegang KTP NTB, di mana data kami saat ini menunjukkan bahwa pemegang KTP NTB yang membeli tiket ini angkanya masih cukup rendah, sekitar 8,9% dari total inventory, atau dari inventory yang terjual, atau kurang lebih di 1.762 tiket, Pak. Padahal menurut teori kita waktu itu, hitung-hitungan di awal ya Pak Hadi, 50% masyarakat NTB harusnya bisa mengikuti atau membeli tiket ini atau menyaksikan pertandingan ini, mengingat pada saat USBK proporsi yang kita dapat waktu itu adalah 50-50 untuk 50% dari NTB dan 50% dari luar NTB. Sehingga harapannya kalau 65.000 harusnya 30 atau 35.000 masyarakat NTB harusnya bisa menonton ini dengan catatan bahwa masyarakat NTB ini yang tinggal di Lombok tidak memerlukan akomodasi. Jadi saya pikir ini juga perlu menjadi perhatian kita Pak Hadi. Apakah bentuknya nanti kita perlu lakukan join promosi bersama Kemenparekraf ataupun sampai kepada hard sales sebagaimana yang kemarin kita bicarakan. Mungkin itu Pak terkait prokes nanti Pak Hadi sudah sampaikan yaitu terkait official dan juga penonton baik itu yang di luar Lombok maupun yang tinggal di Lombok. Tadi data dari Pak Kadi, saya pikir ini satu pemutahiran yang cukup menarik karena memang kalau memang ada 7.000 sekian kamar yang masih available dikali 2 dengan asumsi satu kamar bisa ditinggali 2 orang, maka kita sebetulnya punya potensi kurang lebih sekitar 14.000 sampai 15.000. Ditambah dengan kapal Pelni yang kurang lebih 4.000 kamar itu berarti 8.000, sebetulnya masih ada 23.000 teks yang terjamin gitu ya Pak ya untuk bisa mendapatkan akomodasi di saat MotoGP. Ini belum menghitung kapasitas dari camping ground tadi yang disampaikan oleh Pak Hadi. Tapi kami siap untuk tadi istilahnya bundling ataupun membantu untuk mendeploy penjualan ini ke channel-channel penjualan tiket kita sehingga bisa dibundling oleh para sales agent yang memang sudah bekerja sama dengan ITDC termasuk di dalamnya ada tiket.com dan lain sebagainya. Inventorinya saya pikir kalau dimasukkan ke situ untuk hotel-hotel ini tentunya otomatis akan bisa terbundling dengan tiket MotoGP karena memang sudah ada kerjasama dan mereka siap untuk mendukung. Mungkin itu Pak Hadi, sementara update dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Pada saat pelaksanaan WSBK, jumlah penontonnya kurang lebih 25.000 Mas Ari ya, itu separuhnya 12.500 itu adalah dari Lombok. Harapan kita memang 50% itu adalah penonton dari Lombok. Oleh sebab itu perlu Pak promosi ini, Pak Kadis Pariwisata mempromosikan di wilayah Lombok sendiri itu paling tidak bisa menonton MotoGP ya paling kali 50% lah. Ya. Ini perlu promosi yang memang kuat. Yang pariwisata tadi, nanti persiapan dari Ibu Kiki, apakah nanti camping ground, kemudian pupuk ini juga bisa segera terrealisasi. Sebetulnya sudah hampir terurai ini, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian,
termasuk transportasi juga sudah terurai, sudah tersedia. Namun permasalahannya adalah bagaimana kita mempromosikan sehingga masyarakat terinformasi dengan baik dan bisa segera beli tiket maupun juga segera reservasi untuk hotel maupun juga transportasi. Untuk itu juga Mas Ari, kami juga ingin mendengarkan untuk booth UMKM yang di dalam sirkuit ini apakah sudah direncanakan, Mas? Karena waktu tinggal beberapa hari lagi, nanti kami juga minta tanggapan dari Kementerian Koperasi dan UKM, bagaimana kesiapan UMKM, apakah juga sudah dilaksanakan kurasi sesuai dengan rencana kita semua. Kami silakan, Mas Ari. Baik Pak Hadi, terkait dengan booth UMKM kemarin pagi kami sudah rapat dengan Kemenkop UKM Pak, jadi prinsipnya kita akan support Pak dan sudah ada skema-skema yang kami bicarakan hingga detail mengenai UMKM mana yang nanti akan berjualan atau dikurasi atau dirangkul untuk bisa berjualan, saya pikir lebih tepat disampaikan langsung oleh rekan-rekan dari Kemenkop UKM Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Ari. Kami silakan dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Ada Pak Anung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, mohon izin Pak, ini saya sedang mencoba menyalakan video. Pak Deputi, baik. Terima kasih banyak Pak Hadi. Izin Pak Deputi saat ini kelihatan kami laporkan Pak untuk Kementerian Koperasi sendiri bersama-sama dengan Kemenkraf yang akan menyajikan food truck serta planogram yang bekerja sama dengan marketplace. Itu sedang, kalau untuk planogram sendiri sudah selesai Pak, kurasinya ada sekitar 300-an, dan itu nanti akan ditayangkan di bandara kedatangan. Kemudian yang untuk food truck, kami akan juga masukkan data tersebut ke dalam QR code kami, yang nanti akan ditaruh di beberapa tempat strategis seperti bandara, hotel-hotel, tempat yang akan dikunjungi oleh para pengunjung. Jadi mereka bisa langsung melihat di situ, membuka QR code-nya apa-apa saja data UKM yang bisa mereka lihat. Baik berupa aksesoris, merchandise, ataupun otomotif yang bisa mereka lihat. Kemudian kalau untuk data dari dinas, juga itu sedang masih dilakukan Pak. Kemungkinan dari Pemprov NTB, Pak Kadis tadi sempat bicara menyampaikan insya Allah mulai minggu depan, tapi paling cepat Jumat ini juga akan dilakukan. Kurasi sebagian besar kalau dari Kementerian Koperasi sendiri itu juga sudah dilaksanakan, kita hanya tinggal menunggu kepastian berapa jumlah UKM yang bisa confirm untuk datang, karena ada beberapa yang ternyata mengundurkan diri, mungkin tidak terinfo Pak tadi seperti yang Pak Kadis Pariwisata sampaikan, di mana yang dapat murahnya begitu, karena kebetulan mereka begitu mencari hotel ketemunya yang mahal Pak, dapatnya yang untuk apa, yang kelas-kelas homestay yang biasanya 200-300 itu mereka dapatnya yang sekitar 1,5 juta. Nanti mungkin Pak Yusron bisa juga tolong share data-data yang di mana-mana yang tempat penginapan yang murah. Jadi siapa tahu yang tadinya mau ikut terus mengundurkan diri, begitu kami share datanya, oh ini adalah tempat yang dengan harga sekian, mereka bisa, oh iya saya ikutlah. Nah itu Pak untuk yang kurasinya. Kemudian kalau boleh kami infokan Pak, tadi kita juga rapat berbarengan dengan FDC, Pak Ari izin, tadi yang hadir Pak Mamit, saya menyampaikan izin Pak Deputi, kami punya 14 tempat yang dari titik lokasi dari dinas Pak, usulan 14 tempat di antara lain Pelabuhan Banggal, Bangsal, kemudian Pasar Senggigi, Bandara Selaparang, Pelabuhan Gilimas, yang baru itu adalah SITP, Badan Riset, kemudian ada bandara yang di kedatangan tadi, dan eks-balai latihan, serta eks-parkir Rumah Sakit Mandalika dalam sirkuit Parkir Timur, yang tadi memang dianggap agak jauh, Pak, kemudian di Kuta Beach Park. Nah, diharapkan oleh Pak Deputi kemarin menyampaikan ide, kalau tidak ada sesuatu yang menarik orang-orang yang datang ke tempat tersebut untuk berhenti dan berbelanja serta melihat,
maka mereka biasanya nanti akan lalu lalang saja, lewat begitu. Untuk penariknya, Pak Deputi mengusulkan bagaimana kalau kita pasang foto corner, di mana orang-orang yang tadi lalu lalang berhenti sejenak dan melihat. Nah, foto corner yang tadi sempat kita bahas adalah bagaimana kalau Marc Marquez yang punya sekitar 1,2 juta fans di Indonesia. Nah, tadi kita semua sama-sama di rapat bantu doa, Pak Mamit akan bicara karena waktunya mepet. Apakah memang tim Marc Marquez ini bersedia fotonya dengan motornya mungkin untuk dipakai giant foto, begitu di foto booth corner orang bisa berhenti dan berfoto kemudian melihat produk-produk UKM yang ada di situ. Mungkin ini bisa tolong dibantu juga Pak Ardi atau Pak Hadi bisa tolong push juga kepada timnya agar hari ini bisa terrealisasi karena akan sangat membantu juga. Misalnya di tempat planogram di bandara kedatangan begitu orang cuma mau lewat jalan, tapi begitu melihat ada foto Marc Marquez akan berhenti dan berfoto, dan planogram yang ada disiapkan oleh Kemenparekraf bisa dibuka QR code-nya oleh mereka. Mungkin itu sementara Pak Hadi yang dapat kami laporkan. Mohon bantuan dan doa Bapak dan Ibu. Semoga Marc Marquez ini bersedia begitu fotonya untuk kita jadikan penarik crowd attraction yang bisa dipakai untuk mempromosikan produk UMKM kita. Terima kasih banyak Bu. Ini mungkin perlu juga Ibu ketahui bahwa rencana kedatangan mereka untuk kru termasuk pendukung MotoGP, mereka akan tiba menggunakan 3 entry point sebetulnya, 1 entry point di Lombok. Yang pertama adalah mereka akan menggunakan pesawat komersil dari negaranya masing-masing menuju ke Soekarno-Hatta. Dan di Soekarno-Hatta akan disiapkan pesawat charter baik dari Garuda maupun AirAsia untuk langsung menuju ke Lombok. Kemudian yang kedua adalah mereka akan datang ke Bali menggunakan 2 cara. Yang pertama adalah komersial, landing di Bali, kemudian mereka akan melaksanakan wisata di Bali dan akan ke Lombok menggunakan pesawat domestik ataupun charter. Kemudian yang berikutnya adalah mereka tiba di Bali dengan menggunakan pesawat charter dari Qatar. Dan di Bali pun mereka juga akan melaksanakan wisata di Bali. Setelah itu berangkat lagi ke Lombok menggunakan pesawat charter atau domestik. Dan yang terakhir ada sebagian yang akan datang langsung ke Lombok dengan menggunakan official flight seperti pada waktu pramusim. Nah, ini adalah poin-poin yang bisa Ibu ambil untuk mempromosikan UMKM termasuk dengan sistem planogram tadi. Terima kasih. Saya kira itu menjadi rencana aksi kita dengan kita mengetahui informasi rencana kedatangan mereka. Oleh sebab itu, makanya sekali lagi juga kami mengharapkan kerjasama untuk bisa mempromosikan tiket Mandalika ini masih ada. Kemudian akomodasi juga perlu promosi secara masif. Transportasi juga didukung. 70.000 seatnya yang terjual masih sekian. Oleh sebab itu kami mohon saran dari Axiata, apakah ada saran? Silakan. Dari Asita, sorry. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa didengar Pak Hadi, terima kasih banyak waktunya. Saya Edi Sunyoto, Wakil Ketua DPP Asita, rutin mengikuti Zoom ini, dan saya harus angkat topi kepada seluruh komponen yang terlibat telah mempersiapkan segala sesuatunya sangat luar biasa. Tetapi kami dari Asita barangkali yang paling penting dibahas di sini adalah how to sell this MotoGP. Sehingga nantinya jumlah penonton yang akan datang itu paling tidak memenuhi target. Paling tidak bisa mendekati target yang kita inginkan. Alhamdulillah kalau 3 minggu yang lalu saya sampaikan kepada Pak Hadi di dalam forum ini juga bahwa kendala bagi orang yang akan menyaksikan MotoGP adalah tingginya akomodasi serta sulitnya transportasi. Beberapa hari kemudian jawaban itu sudah kami dapatkan dari rapat Zoom bahwa pemerintah, Pak Gubernur, Pak Kadispar NTB telah menyampaikan bahwa
ternyata masih banyak akomodasi yang tersedia. Dan itu oleh kawan-kawan Asita di NTB telah ditangkap dengan baik. Dan kami dari Asita juga telah berusaha bagaimana membuat trik-trik kreasi-kreasi baru untuk bagaimana MotoGP ini bisa berjalan sukses dengan penonton yang sangat memadai. Salah satu caranya adalah dengan adanya informasi akomodasi yang masih tersedia, kawan-kawan Asita di Lombok di bawah koordinasi Bapak Ketuanya, Pak Dewantoro, membuat kreasi paket-paket yang baru yang judulnya adalah MotoGP and Tourism. Berwisata dan nonton MotoGP. Jadi konsentrasi kawan-kawan sementara ini diarahkan ke hotel-hotel di luar Mandalika yang akomodasinya masih tersedia dan hotel-hotel yang ada di Ketiga Gili yang memang sudah menyatakan bahwa akomodasi mereka masih ada dan siap untuk dipasarkan dengan harga yang sangat wajar. Sehingga kami berkonsentrasi menjual berwisata dan MotoGP sehingga dari Gili nanti bisa diangkut dengan pasboot ke Lembar ataupun ke Pemenang dan dari sana diangkut oleh transportasi yang disiapkan oleh pemerintah. Yang kedua, kami tetap berusaha untuk menjual one day trip final MotoGP dengan charter flight. Itu yang kami usahakan. Mudah-mudahan ini terlaksana. Tapi yang paling penting juga kami mohon bantuan dari pemerintah, dari pelaksana, untuk how to sell this product. Promosinya yang paling penting, Pak. Dan saya mohon juga kepada kawan-kawan semua, siapapun mereka, berita-berita yang nadanya agak negatif seperti adanya kerikil yang terlepas, terus perbaikan yang mungkin makan waktu, nggak usah diviral lah yang begitu, Pak. Itu sangat tidak mendukung promosi kami itu. Promosi kami adalah bahwa semua persiapan untuk MotoGP itu dalam keadaan sangat bagus dan siap. Itu yang kami lakukan, Pak. Yang terakhir, barangkali mari kita berdoa bersama-sama karena bagaimanapun juga semuanya tidak akan lepas daripada ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Memang target kami adalah 63.000 sampai dengan 100.000. Oleh sebab itu, upaya kita bersama untuk bisa mencapai target itu menjadi satu harapan dan semangat untuk bisa kita bekerja bersama-sama. Memang untuk Mandalika menjadi spot turisme unggulan, Pak. Jadi kita berwisata sambil nonton olahraga atau berolahraga. Terima kasih banyak, Pak, atas dukungan Bapak. Kami juga senang apabila kita bersama juga untuk bisa mengkikis media-media yang memberitakan hal-hal yang mungkin justru akan menghambat pelaksanaan MotoGP nanti, seperti kerikil dan sebagainya. Ekses ini kita buang saja. Karena kita saat ini ingin membangun pariwisata, industri pariwisata di Indonesia. Terima kasih banyak, Pak. Kami sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian untuk simulasi rekayasa lalu lintas memang akan kita segera lakukan. Beberapa minggu yang lalu kami juga sudah melaksanakan tactical floor game bersama dengan Kadisub, dengan Polda, dan semuanya sudah mendapatkan satu gambaran, termasuk nantinya juga dari Dirlantas Polda NTB juga akan berkoordinasi dengan ITDC yang akan terkait untuk mengeluarkan stiker dan membagi segmen-segmennya dan akan kita simulasikan. Memang pintu masuk menuju ke Mandalika mulai dari bandara, kemudian ada bundaran bandara, itu akan kita rekayasa semuanya. Karena kita akan bagi ring 1 itu ada di Mandalika, ring 2 nanti batasnya adalah di bundaran Bil, dan ring 3 ada di 5 pintu masuk. Oleh sebab itu memang dukungan infrastruktur mulai dari bundaran Bil sampai dengan Sunggung, dari Sunggung nanti masuk Kutakrua sampai dengan menuju ke sirkuit, ini memang sesuai dengan rencana, timeline-nya sudah baik. Oleh sebab itu kami mohon diupdate sedikit, Mas Iwan. Kebetulan saya lihat ada Mas Iwan terkait untuk beautifikasi bypass, kemudian juga untuk beautifikasi
dari Bundaran Sunggung menuju ke Keruak, karena kemarin juga saya sudah mendapatkan update dari kabale semua, dan saya sudah juga melihat kira-kira prosentasenya nanti sampai di hari hanya bisa 100%, hanya tinggal yang tidak 100% adalah jalur lambat. Kami mohon pencerahan atau update dari Mas Iwan. Kami silakan Mas Iwan. Dari PUPR. Oh, tidak mungkin tidak dinyalakan. Baik. Pak, hubungi nanti Pak Iwan. Pak Dirjen, izin Pak Dirjen. Sebentar saya hubungin Pak. Oh ya, baik. Silakan dihubungi. Saya juga minta dari MGPA bagaimana untuk proses penjualan tiket supaya sesuai target dan didengarkan oleh yang hadir pada pagi hari ini, upaya-upaya kita untuk bisa menjual sesuai dengan target kita 63.000 sampai 100.000. Saya silakan Mas Cahyadi. Selamat pagi Pak Hadi dan juga rekan-rekan sekalian. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan cukup komprehensif oleh Ibu Maya. Cuman yang juga bisa saya tambahkan adalah kami akan melakukan beberapa kerjasama tambahan dengan riders. Tadi salah satu yang sudah disebut dalam rapat ini adalah Mark Marquez. Jadi saat ini kami sedang memfinalisasi kerjasama dengan Mark Marquez untuk membuat grandstand Mark Marquez Grandstand. Nah, dengan adanya Mark Marquez Grandstand ini, karena tadi juga sudah disampaikan fanbase Mark ini sangat besar di Indonesia, harapannya adalah semua yang membeli Mark Marquez Grandstand ini nanti kan akan mendapat free merchandise official dari Mark Marquez. Jadi ini adalah salah satu bentuk-bentuk yang coba kita lakukan karena nanti akan juga dibantu boost promotionnya dari pembalap itu sendiri. Jadi memanfaatkan, meleverage semua fanbase dia, kita berharap adanya peningkatan yang signifikan. Yang kedua, saat ini sudah dibuka Mandalika GP Hub di Kuningan, Jakarta Selatan. Jadi kita memusatkan kegiatan ini mulai dari weekend ini akan ada banyak pre-event gathering dengan komunitas-komunitas, dengan komunitas motor untuk dapat ke sana dan merayakan euforia dari MotoGP ini. Jadi di luar daripada itu juga kehadiran dari media-media kita akan memusatkannya sebagai media center juga. Jadi semua informasi mengenai MotoGP akan dapat ditemukan di sana. Ada merchandise juga, ada tempat berjualan tiket juga di sana. Jadi kegiatan ini yang kita pusatkan di Mandalika GP Hub di Kuningan ini, kita berharap akan juga dapat meningkatkan exposure karena lumayan setiap ada break orang kantoran ke sana pasti ada aja semua itu untuk datang membeli tiket, membeli merchandise. Jadi kita juga sudah memetakan bersama Ibu Maya kota-kota mana saja yang akan kita penetrate lebih dalam lagi. Kita kemarin setuju kita akan penetrate lebih dalam lagi di Malang, Surabaya, lalu juga di Jawa Tengah di Solo, di Jogja, itu akan kita penetrate lebih tinggi lagi. Kita juga bekerja sama dengan beberapa partner baru seperti misalnya Jatim Park. Kita juga akan melakukan finalize kerjasama dengan beberapa company lain. Kita juga sudah menambah channel-channel distribusi. Lalu juga kalau secara appearance sebenarnya apa yang sudah kita lakukan ini sudah ada di mana-mana. Tapi benar mungkin yang lebih dibutuhkan adalah kepastian tentang ketersediaan akomodasi. Karena saya yakin dengan adanya kerjasama yang terintegrasi seperti ini sebenarnya alternatif akomodasi sudah tersedia, cuman mungkin belum terkomunikasikan. Nah, saya juga sangat berterima kasih dengan inisiatif kemarin dari Kemenko Marves dan Kemenpar agar komunikasi ini bisa sampai ke seluruh masyarakat. Terutama juga yang mungkin masyarakat perlu sadari adalah perbedaan experience dalam menonton MotoGP dan Superbike. Mungkin mereka yang ke Superbike kemarin merasakan
oh kok bangkunya grandstand-nya kualitasnya seperti ini. Nah, nanti kita akan menghadirkan grandstand yang jauh kualitasnya sangat baik dengan standar Formula One. Ini kan sesuatu yang sebenarnya menjadi daya tarik tersendiri. Dan juga ada banyak kegiatan yang hanya akan dapat ditemukan kalau misalnya datang nonton langsung di Mandalika. Seperti misalnya bisa menemukan official merchandise dari riders, yang itu juga mungkin nggak akan lagi bisa kita temukan, hanya bisa ditemukan di saat hari H. Jadi hal-hal seperti ini ada banyak sekali komunikasi yang bisa belum banyak masyarakat tahu. Saya rasa itu ada banyak yang harus kita push di beberapa minggu terakhir ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Edi. Saya kira semangat itu terus dilakukan ya, Mas. Upaya-upaya yang baik, menghubungi dengan komunitas motor, mengekspos supaya mereka juga tertarik untuk beli tiket, supaya target 63.000 juga sampai dengan 100.000 tercapai. Termasuk juga memang Bu Kiki juga terus berusaha untuk kepastian ketersediaan akomodasi terus dipromosikan supaya juga para penonton nanti sudah pasti mendapatkan akomodasi. Terima kasih banyak Mas Sayedi. Waktu tinggal beberapa hari lagi, mudah-mudahan minggu depan untuk persentase pembelian. Masuk, nanti nggak masuk. Ya, kami silakan Mas Iwan. Kita aja Mas Iwan terkait dengan rencana pembangunan ini jalur lambat yang di bypass, karena tidak bisa 100% sampai dengan Maret nanti, karena kami lihat di lapangan memang ada kendala. Namun mudah-mudahan angle-angle tertentu itu sudah bagus, seperti di Bukit, kemudian di wilayah-wilayah yang datar itu bisa selesai untuk jalur lambatnya. Kami silakan Mas Iwan. Baik, terima kasih Pak Koordinator Lapangan, Pak Marskal Hadi Cahyanto, dan Bu Wakil Menteri dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kami dari Kementerian PUPR masih berupaya keras, dan ini kami pantau harian bahkan progres teman-teman di lapangan. Jadi ini Pak Dirjen Bina Marga, kemudian Bu Dirjen Cipta Karya, saya dari Perumahan dan teman-teman SDA ini berupaya keras untuk bisa menyelesaikan. Kami menyadari, Pak, ini untuk yang bundaran, di beberapa titik bundaran kayaknya sudah bisa diselesaikan, sehingga ya sebagai ucapan selamat datang gitu kan kepada para tamu dan wisatawan, ini insya Allah sudah bisa terlaksana. Nah, terkait dengan ini teknis, terutama yang ini di segmen 2 ya Pak ya, yang ini memang dari kemarin titik tersebut memang saya lihat memang menjadi titik kritis itu ya, titik kritis untuk bisa diselesaikan dalam waktu targetnya sih 2 minggu ya, 1 minggu bahkan ini 1 minggu ke depan ini harus diselesaikan. Tapi begini Pak, ini mohon izin saya belum bisa jawab sekarang karena teman-teman ini secara teknis sedang mendiskusikan upaya percepatannya karena target masih belum berubah Pak. Jadi kami masih berupaya keras begitu ya. Dan ini Pak Menteri kemarin sore juga masih mengecek, dan ini kebetulan Bu Dirjen Cipta Karya dan Pak Dirjen Bina Marga kemarin lagi di luar kota, satu di Medan, satu di Bali. Insya Allah hari ini Pak kami akan pastikan, koordinasikan nanti dalam waktu nggak terlalu lama kita akan sampaikan. Tapi intinya gini, kami berupaya agar ini bisa semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa diselesaikan, perlu ada penyelesaian yang elegan agar secara visual begitu ini bisa kelihatan meyakinkan dan tidak terlihat kayak under construction gitu ya ketika event itu berlangsung, Mbak. Jadi ini menjadi atensi kami. Segera mungkin di minggu ini akan kami sampaikan progres dan penanganannya seperti apa, Pak. Dan sambil Pak Neno Sewu mungkin kaitan dengan tadi yang akomodasi ya, sekedar mengingatkan untuk yang sarhunta atau homestay yang sudah disiapkan, setelah kita siapkan ini mungkin ini perlu dikonsolidasi sebenarnya kaitan dengan booking, karena terus terang kan lokasinya cukup tersebar di beberapa titik yang mungkin selama ini ini kan merupakan titik baru ya untuk wisatawan itu. Saya pikir ini kalau tidak dibundling juga ini memang harus ditawarkan mungkin secara online gitu ya, jadi ada kepastian gitu. Karena kalau berdasarkan
tidak secara online, ada kekhawatiran memang ada pihak-pihak yang seperti ngeblok begitu Pak. Kalau ada pihak, oh itu sudah penuh gitu. Nah, jadi ini secara manual kayak diblok untuk kepentingan tertentu, pihak-pihak tertentu gitu. Tapi kalau ini bisa terbuka gitu ya, jadi kalau memang masih kosong, belum ada yang booking ya harusnya orang bisa klik dan bisa ambil gitu. Ya gitu. Jadi ini mungkin perlu untuk dilakukan hal itu. Tapi terima kasih untuk dukungan semua pihak karena Sarhunta yang kita siapkan ini sudah sertifikasi dari Kemenparekraf dan kemudian dari Dinas mengkonsolidasi hal itu. Termasuk selain Sarhunta mungkin beberapa rumah susun kemarin Pak yang kami sudah serahkan Pak, jadi kami sudah serahkan kepada pemerintah daerah. Prinsipnya monggo kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya bisa mengelola dan memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan akomodasi. Mungkin sementara itu Pak dari kami Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Mas Iwan terkait dengan akomodasi sudah kita koordinasikan dengan Kadis Pariwisata dan sudah berkunjung ke beberapa titik yang dikelola oleh PU PR Pak. Jadi sudah dimasukkan, inventarisir, mudah-mudahan tinggal mempromosikan saja termasuk Sarhunta. Sarhunta juga kami ucapkan terima kasih kepada Menteri PUPR yang telah juga sudah menyelesaikan pembenahan lingkungan yang ada di Kuta. Kemarin bagus sekali, Bu Kiki aja sampai terkagum-kagum begitu bagusnya kita masuk di Sarhunta tersebut. Hanya ada 2 titik rawan, Mas Iwan, menjadi concern kita karena itu di depan sirkuit adalah di depan PP. Itu kemarin mungkin sudah dilaporkan ke Mas Iwan. Yang di segmen 2 Mas, memang situ permasalahan air. Mudah-mudahan nanti tidak hujan, jadi tidak ada genangan di situ. Kemudian yang kedua adalah di Bundaran Sunggung. Ketika kita masuk menuju Mandalika sebelah kanan dekat lereng itu juga ada genangan air, tapi sudah ada solusi. Sebetulnya permasalahan itu muncul karena di Bukit Plaza yang di Bukit itu kita adakan perbaikan tumpukan tanah sehingga memang harus kita ini engineering lagi. Terima kasih banyak Mas Ivan. Teman-teman di lapangan kapan sudah untuk menindaklanjuti hal ini. Terima kasih. Kami minta paparan atau informasi dari beberapa pihak. Ini ada saya inginkan sebentar saja dari Garuda. Kami silakan dari Garuda. Bagaimana untuk dukungan transportasi menjelang dan setelah pelaksanaan MotoGP? Kami persilakan. Dari Garuda ada? Kalau belum terhubung, kami minta paparan dari IMI. Izin Pak Hadi dari KLHK, boleh Pak? Silakan. Oh ya, ini KLHK terkait dengan penghijauan yang di Bukit. Ada 5 bukit termasuk penghijauan yang ada di Bukit 360, termasuk juga agar dihijaukan dengan menebar kacang-kacangan di angle-angle tertentu yang masih kelihatan tanah bekas bongkahan. Kami silakan. Baik, terima kasih Bapak Marsikal Hadi Cahyanto, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Izin Pak Hadi, mungkin kali ini kami KLHK fokus kepada urusan sampah dan limbah B3, Pak Hadi, limbah. Ada limbah medis dan oli bekas. Mungkin ini persoalannya bisa menjadi persoalan serius, karena kan ini juga secara kasat mata buat orang luar melihat ini juga sebenarnya gambaran peradaban kita, melihat pengelolaan sampah dan limbah. Yang pertama terkait dengan pengelolaan sampah, Pak Hadi, dari WSBK kemarin pengalaman itu bisa berjalan dengan baik. Jadi pertama ada vendor yang memang ditunjuk oleh ITDC. Yang kedua adalah Kabupaten Lombok Tengah yang memang kewenangan pengelolaan sampah di luar kawasan itu memang menjadi tanggung jawab kabupaten kota. Dan yang ketiga memang ada provinsi, karena memang ada beberapa instalasi pengolahan sampah itu dikelola oleh Provinsi NTB.
prinsipnya pengalaman USBK kemarin kita memang mendorong konsep less waste event di MotoGP ini, Pak Hadi. Jadi kita akan mencoba nanti akan mengkoordinasikan dengan teman vendornya ITDC. Jadi konsepnya sampahnya harus terpilah tentunya di sana, kemudian juga nanti yang sampah yang kering itu dibawa ke recycling center yang ada di Lombok Tengah. Kemudian yang sampah basah, sampah organik itu dibawa ke miliknya provinsi untuk diolah dengan teknologi maggot. Kemudian yang residunya dibawa ke TPA Pengengat yang Lombok Tengah. Itu yang pertama mengenai sampah. Mungkin yang perlu kita pastikan ini magnitudenya bisa mungkin naik 3 sampai 4 kali lipat dibanding USBK. Insya Allah mungkin minggu depan kita akan mengkoordinasikan ini, Pak Hadi. Yang kedua mengenai limbah. Limbah ini ada 2, terutama limbah B3. Pertama adalah limbah medis yang mungkin berasal dari swab test, PCR dan sebagainya, termasuk mungkin kalau ada klinik dan sebagainya di sana. Pengalaman kita kemarin itu dibawa langsung ke instalasi pengolahan limbah medis yang dimiliki oleh provinsi di daerah Sekotong yang baru beroperasi. Dan yang kedua adalah limbah oli bekas. Mungkin ini bisa kita perkirakan sampai 2.000 sampai 3.000 liter, Pak Adi. Pengalaman USBK kemarin 500 liter selama itu. Jadi ini juga harus kita pastikan nanti dari vendor ITDC, Pak Ari ya, nanti kita koordinasikan Pak Ari, nanti diterima oleh yang memang punya lisensi Pak Adi memang terkait dengan limbah B3 ini. Jadi kemarin waktu USBK itu memang ada jasanya sendiri yang memang punya lisensi. Saya pikir itu Pak Adi yang ingin saya laporkan terkait dengan penghijauan. Kita sudah langsung dipimpin Ibu Menteri langsung Pak Adi beberapa kali ke lapangan, teman-teman Dirjen Pengelolaan DAS juga yang intens di sana. Demikian Pak Hadi, nanti juga dengan Pak Ari, dengan Lombok Tengah dan Provinsi kita akan melakukan koordinasi ya Pak Ari, Lombok Tengah dan Provinsi untuk memastikan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Saya kira di menit kembali, apalagi Bapak memiliki pengalaman pada waktu WSBK. Memang betul nanti magnitudenya lebih dari 3 kali, mungkin bisa 4 kali karena melihat penonton target kita 63.000 sampai dengan 100.000. Untuk sampah saya kira tetap dilaksanakan kontrol yang baik, apalagi ITDC juga menggunakan vendor, kita bagaimana manajemennya untuk sampah ini, juga keterlibatan Lombok Tengah maupun provinsi untuk menyelesaikan masalah sampah. Untuk limbah medis, saya kira sesuai yang disampaikan Bapak, ada pengelola sampah medis, apalagi kita di sini memerlukan insenerator yang membakar limbah medis tersebut, kemudian termasuk oli bekas, nanti ITDC ada ekspertisnya bagaimana mengelola limbah oli bekas dengan baik. Terima kasih. Kami silakan sebelum mengakhiri Zoom meeting ini dari Garuda IMI atau PHRI. Baik, PHRI kami juga ingin mendapatkan informasi bagaimana harga rate untuk hotel, kemudian dari IMI bagaimana kita menyiapkan perhelatan nanti, dan dari Garuda bagaimana kita mendukung transportasi udara. Kami silakan. baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Marskal Hadi dengan Purwa dari Garuda. Izin kami update dari Garuda Indonesia, selama perhelatan MotoGP kami menyiapkan total kapasitas sebanyak 18.506 seat yang terdiri dari penerbangan dari Jakarta langsung ke Lombok, kemudian dari Surabaya ke Lombok, dan juga Denpasar ke Lombok. Denpasar ke Lombok utamanya kami mulai dari tanggal 18, 19, dan 20. Sifatnya memang shuttle, utamanya tanggal 20 saat ini kami akan ada sebanyak 3 flight
1 flight menggunakan narrow body dan 2 flight menggunakan wide body untuk di Denpasar Lombok. Kemudian untuk dari Jakarta Lombok sendiri, dari tanggal 17 kami mempersiapkan adanya 15 flight per hari yang akan kami operasikan menggunakan pesawat wide body kami. Jadi pesawat wide body kami dengan total seat kapasitas sekitar 287 seat akan terbang sebanyak 15 kali dan kami akan dukung sebisa mungkin ini akomodasi udara tidak selalu mendukung program ini, sehingga kami pastikan setiap harinya produk kami tersedia untuk dibeli baik itu di OTA maupun di kantor-kantor penjualan yang lainnya. Sampai dengan saat ini, seat yang telah terjual bagi Garuda Indonesia sendiri sebanyak 6.143 seat. Sampai dengan pagi ini, kami terus melakukan penjualan tiket dengan travel agent yang memang terkait, dan juga kami mengoptimasikan juga ke depannya terkait dengan program shuttle dari Denpasar ke Lombok mengenai ketersediaan akomodasi yang saat ini terbatas yang ada di Lombok. Demikian Pak Marskal Hadi. Terima kasih banyak Mas, ini memang perlu promosi yang terus-menerus, karena Garuda sudah menyiapkan 18.506 seat, dengan pemberangkatan dari Jakarta, Surabaya, dan Denpasar menuju Lombok, namun masih terjual 6.143. Sehingga nanti dari kementerian lembaga terkait agar mempromosikan kesiapan Garuda untuk mendukung perhelatan MotoGP Maret 2022. Terima kasih. Kami lanjut ke ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hadi, selamat pagi para Bapak Ibu sekalian. Kami dari IMI ingin menyampaikan persiapan kami untuk menghadapi balapan MotoGP bulan depan. Dari event kemarin pretest, total kebutuhan sumber daya manusia kita untuk marshal dan track marshal itu sebanyak 350, 100 kemarin Mbak. Tapi pada saat pelaksanaan kan ada tes tiap hari, ada aja yang anggota kami yang mengalami positif, sehingga 100 orang itu cukup mengcover anggota kami yang mendapatkan tes yang positif. Dari segi manpower saya kira sudah cukup Pak, dan kemarin pelaksanaan sudah baik. Mengenai peralatan memang kita masih ada kekurangan, tapi setelah kita berkoordinasi dengan pihak race director dan Dorna, kita diberi waktu untuk sampai pelaksanaan menyiapkan segala sesuatunya. Terima kasih banyak. Saya kira untuk kesiapan sudah sangat bagus. DM 350 tapi ada cadangan 100. Iya, Pak. Mengantisipasi apabila terjadi terpaparnya paham marshal tersebut. Terima kasih banyak Pak. Saya kira ya, Pak, lapangan sudah lancar lah kalau dengan laporan seperti ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Alhamdulillah Pak. Ya, Pak. Kami lanjutkan. Terima kasih Pak. Karena kami dengar PHRI bahwa banyak hotel yang sudah mulai mentargetkan kamarnya sekian ratus%. Ada yang sampai dengan 7 juta per hari. Jadi udah naiknya begitu tinggi. Kami silakan peran PHRI untuk bisa menjaga tarif tiket ini tidak terlalu tinggi dan nanti bisa kita promosi dari PHRI. Tidak ada dari PHRI. Baik, nanti kami koordinasikan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, apabila sudah tidak ada masukan atau saran dari yang hadir Zoom meeting pagi hari ini, apakah masih ada? Kalau tidak ada, baik. Pak Adi boleh Pak? Saya Pak Fauzi Pak dari Pak. Oh, silakan dari BINTP. Ya, terima kasih Pak Marskal, Pak Hadi Cahyanto, dan Bapak-Bapak Ibu semuanya yang hadir. Pak, terkait ini Pak, untuk pelatihan Sarhunta sampai 25 Pak, untuk pengelola Sarhunta sebanyak 40 orang pengelola Pak, dengan narasumber dari Sekolah Tinggi Pariwisata di Mataram, lalu dari Del Carnegie, dan salah satu orang praktisi penggiat pariwisata Pak. Jadi ada 3 narasumber yang kami hadirkan untuk pelatihan 40 orang pengelola Sarhunta. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, kami dapat masukan Pak dari perbankan
terkait dengan penyediaan transaksi kris, Pak. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu dari Kominfo, mohon Pak, karena perbankan kemarin waktu saat USBK, transaksi dengan kris itu agak terganggu dengan bandwidth dari jaringan Pak. Jadi mohon aja bahwa transaksi dengan kris non tunai itu dapat terjamin kelancaran maupun Kominfotik. Itu Pak dari BI NTB menyampaikan concern-nya Pak. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih banyak Pak Fauzi. Terima kasih atas pelaksanaan pelatihan untuk Sarunta. 40 orang sudah dilaksanakan pelatihan, termasuk juga masalah transaksi. Ini juga hadir untuk bisa melaksanakan dukungan dan kelancaran dari pelaksanaan transaksi tersebut. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, Pak Fauzi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang mungkin ingin menyampaikan, kalau tidak ada, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kehadiran Bapak Irjen Pol Priyo dari Basarnas, dari Dirlantas, dan seluruh pihak yang hari ini hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terus promosikan secara masif agar masyarakat mendapatkan kemudahan informasi terkait pembelian tiket, kemudian akomodasi dan transportasi, karena waktu tinggal beberapa hari lagi. Oleh sebab itu, mari kita bekerja sama-sama agar MotoGP ini bisa berhasil dengan sukses berkat minggu depan. Progres untuk tiket juga sudah naik. Untuk sarana prasarana sudah sesuai dengan timeline seperti yang disampaikan dari PUPR dan dari IDDC. Terima kasih atas pelaksanaan Zoom meeting pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Recording stopped.